Baik, selamat datang di video ini. Jadi pada video ini aku akan memberikan sedikit tutorial tentang aplikasi bernama Etaps. Jadi Etaps ini secara simpel adalah sebuah program analisis struktur mirip dengan SAP. Cuman Etaps ini khusus untuk gedung. Jadi biasa kalau SAP itu untuk semua tipe struktur. Lalu ada CSI Bridge itu khusus untuk jembatan. Nah, yang sekarang ini Etaps itu khusus buat gedung, bangunan, rumah, segala macam. Bedanya apa dengan SAP? Etaps ini lebih banyak fitur-fiturnya yang menyesuaikan dengan gedung. Jadi nanti output-outputnya lebih mudah untuk didapatkan menggunakan Etaps. Jadi mungkin bisa dilihat untuk awalan ketika teman-teman membuka Etaps. Ini di sini saya memakai versi 22 ya, versi 22. Untuk versi sebelumnya sebenarnya sama, mungkin beberapa enhancement aja lah ada di versi yang paling baru ini. Dan saya saranin juga gunakan versi yang terbaru karena ya optimisasi dan semacamnya. Jadi pada saat pertama kali membuka, ini tampilannya seperti ini. Ini ada latest news dari CSI, resource, produk segala macam. Cuman ini tidak bisa dibuka. Ini di kiri ada recent model. Ini semua model yang pernah dimodelkan menggunakan Etaps. Untuk membuka file lama, ini bisa di open existing model. Atau misalkan membuat baru, ini di new model. Nah, ini sekarang coba kita bikin new model ya. Model diklik saja. Ini akan ada pilihan seperti ini. Ini ada untuk settingan-settingannya ya. Jadi dimensi, material segala macam. Ini aku saranin ikutin aja seperti programnya. Ini tentunya kita pakai metrik. Jadi semua satuannya itu satuan standar internasional atau SI. Ini biarin aja, ini aturan-aturannya yang bakal dipakai buat analisis. Jadi oke saja. Lalu akan keluar tampilan seperti ini. Ini sudah ada ya preset-preset dari Etaps. Ini bisa dipilih. Untuk aku pribadi aku lebih suka nge-setting sendiri, jadi aku pilihnya yang blank. Blank ini blast, nggak ada samsak. Kita pencet OK aja. Kita tunggu. Nah, oke. Ini sudah masuk ke tampilan. Mungkin sebagai awalan di sini aku akan menjelaskan terkait UI/UI-nya. Mungkin teman-teman kalau udah familiar dengan SAP 2000, ini terlihat sangat familiar karena memang sama dan logo-logo ini juga sama fungsinya seperti di SAP 2000. Untuk yang kiri ini kurang lebih tools buat pemodelan. Nanti akan kita coba ya masing-masing. Di atas ini ada ribbon buat ya tools-toolsnya yang banyak sekali. Masing-masing punya role-nya sendiri. Lalu yang di baris kedua ini juga tools buat pemodelan plus untuk visualisasi. Jadi ketika model sudah di running, kita bisa melihat output-outputnya di sini. Mungkin dari logo-logonya ini sudah cukup menjelaskan. Jadi ini untuk navigasi, ini untuk run, nge-lock, ini untuk view-nya, ini untuk nanti lantai kita bisa naik turun atau grid kita bisa maju mundur. Ini untuk penaruhan beban, ini untuk hasil visualisasi karena ini belum di run, jadi ini masih dia abu-abu lah, blank. Kalau yang di kanan ini untuk analisis. Jadi kalau teman-teman familiar, ketika kita mau ngecek struktur baja, ini di sini ada steel check, steel design. Terus untuk beton ini ada concrete check atau concrete design. Ini untuk composite.
Ini juga komposit cuman elemen balok atau kolom ya. Biasanya sih kolom. Ini plat. Ini untuk steel joist. Ini apa ini? Shear wall design, oke. Dan ini concrete slab design. Oke, mungkin masuk ke pemodelan. Jadi pada studi kasus ini aku akan mencoba membuat gedung 10 lantai, 5 lantai beton, 5 lantai baja seperti pada tugas besar gedung. Dan tentunya ini kita menggunakan untuk desain elastis, desain linear. Jadi ini masih sederhana. Jika teman-teman mau menggunakan untuk desain non-linear segala macam, mungkin bisa melihat tutorial yang lainnya. Untuk workflow-nya sendiri, yang pertama kali kita buat, ini bisa di define, lalu ke material properties, balik lagi, ini sama seperti sub, ini kita klik aja, ini ada built-in dari Etaps itu sendiri, kita pencet add new material saja. Di sini aku mau bikin ada beton dan ada baja. Jadi ini kita bikin user aja karena kita mau input sendiri. Lalu ini ada pilihan materialnya. Aku gunain yang steel dulu. Kita oke. Ini bisa kita namai baja misal. Baja. Materialnya steel, directional symmetry tapi ini isotropic. Lalu di sini untuk beratnya itu sendiri. Ini bisa untuk weight per unit volume atau massa per unit volume. Di sini aku pakai massa, jadi pencet yang ini, specify mass density. Diklik aja. Ini untuk baja itu kurang lebih 7850 ya, kilogram per meter pangkat 3 meter kubik. Lalu kita lanjut ke properti mechanical si baja itu sendiri. Modulus elastisitas baja dalam MPa itu 200.000. Ketika 200.000. Untuk Poisson rasionya ini ya biarin aja 0,3. Thermal expansionnya A-nya ini biarin aja. Shear modulus ini udah default dari Etaps, jadi biarin aja. Lalu untuk apa namanya? Mengset FU-nya itu di mana? Itu di sini. Design property data. Ini kita klik aja. Nah, ini bisa keluar tampilannya. Untuk grade ini cuman penjelasan doang, jadi ya buat aja misal mutu berapa ya? 4110 MPa misal. BJ41. FY-nya kan kalau BJ41 tuh berapa ya? 250. 250 MPa. FU-nya 4110. Buat ini expected yield stress dan effective tensile stress ini disamain aja nggak apa-apa. Di sini jadi aku samain. Mungkin kalau mau hasil desain yang lebih akurat ini tentunya berbeda ya nilainya dari minimum dan expected-nya ini. Ini bisa dipencet OK. Dan sudah, itu kurang lebih untuk desain linear ini itu saja yang kita butuhkan. Misalkan kita mau desain lebih, ini ada pilihannya di sini. Ada non-linear material data, ada material damping properties. Cuman di sini tidak aku pakai karena ini tutorial sekilas lah untuk mendesain secara elastis. Ini kita pencet OK aja. Ini baja sudah kita buat ya. Nextnya kita bikin untuk beton. Nah ini sama, regionnya kita bikin user aja. Lalu kita pilih concrete. Ini misalkan teman-teman apa namanya penasaran, misalkan pakai negara mana gitu. Dia misalkan kita oke, ini dia bisa ini nih muncul nih standar-standarnya ASTM A36, A53 segala macam. Cuman ya kita hidup di Indonesia jadi tidak ada pilihan untuk standar Indonesia. Jadi kita pilih user saja. Kita pilih concrete, kita pencet OK. Sama kurang lebih seperti sebelumnya. Ini kita tulis dulu namanya misal ton. Ini untuk material display color, ini cuma untuk visualisasi doang. Material notes ini tentunya cuma catatan doang ya. Lalu sama kita masukin beratnya, ini kurang lebih 2400.
Buat beton, modulus elastisitasnya itu rumus pendekatannya kan ini ya, 4700 kali mutu kita berapa. Di sini rencananya aku pakai mutu 35 MPa deh. Jadi 35 pangkat setengah, pangkat 0,5. BTW ini di kolom-kolom yang berisi angka. Jadi di etap satu sub itu bisa kita tulis equation mirip di Excel. Jadi kita tulisnya seperti ini lalu kita pencet enter. Nah, dia bakal ngeluarin angka sesuai kalkulasi. Buat Poisson ratio ini udah biarin aja. Lalu untuk merubah FC-nya sama seperti tadi di desain properti data ini kita rubah aja. Beton misal mutu FC prime 35 MPa. Jadi di sini kita bikin 35 MPa. Nah, untuk beton ini ada pilihan nih untuk lightweight concrete. Jadi beton ringan ya. Ini kita pakai beton normal aja. Jadi ini nggak usah di checklist. Pencet OK. Udah, ini kurang lebih seperti itu ya untuk inputan material. Jadi ini bisa dipencet OK. Kita udah punya nih baja atau beton. Ini biar enak tampilannya ini ku delete. Oh, ini nggak bisa di delete bawaan. Oke lah, kita oke saja. Lalu next, setelah material kita masukkan, kemudian selanjutnya kita masukkan eh, geometri penampangnya itu sendiri. Jadi pilihannya tuh bisa di sini. Section properties, ini ke frame section, ini untuk balok dan kolom. Nah, ini banyak pilihan. Ini langsung saja ke add new properties. Kita klik. Lalu nah di sini banyak nih pilihannya. Mungkin kita pertama pakai yang beton dulu ya, konkrit. Kita klik. Lalu ini kita pilih aja ini untuk balok ya, balok. Lalu materialnya kita pilih yang kita sudah buat tadi, jadi beton. Ini untuk warna ini nggak usah diganti atau mau diganti juga nggak apa-apa, bebas. Konkrit rektangular, ini section shape-nya tentunya harus disamain ya, konkrit rektangular. Untuk B dan H-nya ini bisa diatur sesuai kalkulasi teman-teman. Di sini aku nembak aja karena ini pure untuk tutorial softwarenya. Jadi misal berapa ya kira-kira? 600. Ininya width-nya setengahnya deh, misal 300. Nah, ini teman-teman misalkan mau menghitung secara manual, ini ada tips ya. Jadi section yang udah kita buat, misalkan kita mau tahu moment of inersianya segala macam, ini bisa dilihat di sini nih. So section properties. Ini diklik aja, nah ini keluar semua nih propertiesnya sesuai yang udah kita buat tadi di sini. Jadi ini ada areanya, ada inersianya, arah 33, arah 2. Dan perlu diketahui sumbu di etaps atau sub ini menggunakan angka. Jadi sumbu 1, 2, 3 ini bisa dilihat dari gambar. Sumbu 1 itu selalu apa ya bahasanya? Selalu searah dengan muka si penampang atau profil. Lalu arah 2 ini ke atas, arah 3 ini tegak lurusnya ke samping berarti ya. Ke samping. Jadi nanti teman-teman misalkan mau outputin gaya, itu ada misalkan momen ya, M11, M2 segala macam, itu sesuaiin sama lokal aksisnya si perampang itu sendiri. Ini misalkan teman-teman mau bending momen, berarti kan make momen yang di poros sumbu 3, berarti jadinya nanti makanya M3 gitu. Ini kita oke aja. Lalu kita bikin lagi untuk yang kolom. Caranya sama. Ini pilih aja kolom. Materialnya pilih beton. Karena kita beton. Untuk B sama H-nya ini aku tembak berapa ya? 900 kali 900 saja. Kita bikin simetris. Dan kita pencet OK. Oh ya, BTW ini untuk kolom dan balok.
Misalkan teman-teman mau nantinya outputin tulangan dari atapes itu bisa, cuman harus disetting di sini. Jadi kita balik ke balok yang tadi lagi ya. Lalu kita pilih ke reinforcement ini, modify atau show rebar. Nah, ini pilih nih di beam. Jadi di atapes ini eh untuk apa ya bahasanya? Untuk outputin tulangan tuh bisa nanti jatuhnya itu bentuknya sebagai luas tulangan atau nilai row. Jadi nanti teman-teman tinggal ngitung di Excel, misalkan dapat row-nya 1% gitu. Nah, 1% dari si luasan balok itu berapa? Nah, nanti teman-teman hitung, teman-teman bisa dapat tuh berapa jumlah tulangannya. Nah, ini bisa disetting ini. Longitudinal barsnya materialnya apa, confinement barsnya materialnya apa, lalu clear covernya apa, segala macam. Tapi di sini ya tentunya sebagai engineer disaranin kalkulasi manual, jadi ini tidak terlalu dipakai untuk tutorial ini. Misalkan teman-teman udah jadi konsultan ya monggo pakai ini nggak apa-apa. Untuk tugas kan perlu hitung manual ya. Jadi udah oke. Yang kolom kita juga set sebagai kolom. Oh ya, defaultnya sudah kolom. Oke. Kita oke aja. Lalu yang beton tadi sudah jadi ya. Sekarang kita masuk ke yang baja. Baja ini bebas teman-teman mau pakai hollow, pakai WF segala macam. Di sini aku menggunakan yang normal-normal aja jadi WF. Kita pilih aja WF. Nah, lalu ini kita masukin namanya misal balok baja. Materialnya kita gunakan yang udah di define tadi sebelumnya. Section shape-nya steel eye atau white flange. Nah, ini teman-teman bisa ngikutin dimensi yang ada ya. Atau mungkin teman-teman mau build up sendiri juga nggak apa-apa. Ini aku pakai default aja seperti ini ya. Kita pencet OK. Lalu selanjutnya kita bikin yang kolom baja. Jadi kembali ke WF lagi. Lalu ini apakah ada pilihan ya? Sepertinya nggak ada. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi untuk kolom baja ini enaknya itu simetris, bukan simetris ya. B sama H-nya itu sama. Jadi ini aku samain aja. B sama H-nya 450, 450. Terus mungkin flange-nya ini aku tebelin ya. Jadi 50, jadi 50. Terus webnya jadi berapa ya? 30 guys, 30. Lalu fillet radiusnya, fillet radius itu yang di sini, yang kayak melengkung itu dia. Biasanya kalau segini tuh 22 biasanya. Dipakai 22 aja. Nah, ini udah terjadi nih lengkung. Dan ini misalkan teman-teman nanti mau kalkulasi manual, kan butuh tuh biasanya inersianya berapa, ininya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nih sama kayak tadi, keluar nih semua. Ada konstanta torsinya J, konstanta ini konstanta pilin kalau nggak salah, CW. Udah lengkap ini. Kita oke aja, ini kita oke. Oke lagi. Oke, selanjutnya ketika profil sudah jadi, oh ya satu lagi yang belum, plat ya. Plat ini kita bisa define di slab section ini. Kita klik aja. Kita add new properties. Ini misalkan plat beton kita bikin. Jadi ini untuk beton. Modeling type-nya ini kita gunakan shell tin aja. Ini masing-masing punya perannya masing-masing tentunya. Kalau shell tin itu sama shell tick itu dua-duanya sama sebenarnya, shell. Tapi perbedaannya gini, coba aku visualisasikan ya, ini menggunakan paint. Jadi kalau misalkan shell tin, ini ada plat ya, ini ada plat. Nah, ketika plat ini menerima gaya, plat ini kan pastinya akan ngelendut seperti ini ya. Nah, tentunya sisi atas yang ini sama sisi bawah ini dia mengalami
susut sama regang. Yang atas kecil, yang bawah besar. Nah, kalau shell tin, perbedaan ini itu atas bawah tuh nggak diperhitungkan, jadi dianggap seragam lah. Bedanya kalau misalkan Celtic, meskipun dimensinya sama ya, dia perbedaan ininya, panjang atas ini, delta ini berarti misalkan minus, ini plus delta. Itu dia diperhitungkan. Nah, untuk kalkulasi sederhana, jadi ini nggak apa-apa pakai Celtin aja. Kalau membran itu dia artinya plat yang teman-teman modelin itu dia tidak nerima gaya. Jadi misalkan teman-teman punya plat seperti ini, lalu di sini ada balok ya, balok, 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 balok. Misalkan teman-teman modelin nih gaya, dia bakal langsung nyebarin ke masing-masing elemen pengekangnya dia. Platnya tidak menerima gaya sama sekali, tidak menerima kekakuan juga. Jadinya kalau teman-teman nanti outputin di tabel atau segala macam, gayanya tuh pasti nol. Jadi kalau teman-teman outputin gaya plat dari etaps, jangan pakai membran. Sama pakai Celtin aja. Lalu untuk tipenya, ini gunakan slab aja nggak apa-apa. Ini tebelnya misal 150 wes. 150. Oke. Lalu untuk baja itu kan biasanya platnya pakai bondek ya. Nah, itu bondek sama non bondek, bondek sama beton biasa itu nggak ngaruh. Di modelnya tetap sama sebagai shell di sini. Jadi ini kita buat aja plat baja, materialnya. Nah, ini material jangan baja tapi beton. Karena sejatinya plat baja itu, yang baja kan hanya bondeknya doang, sedangkan bondek itu kita asumsinya sebagai pengganti tulangan. Jadi tetap aja dia perilakunya seperti beton biasa. Kita samain aja 150, type-nya ini tipe slab nggak apa-apa. Oke, oke. Oke, setelah itu kita akan beranjak ke modeling dari bangunan ya. Ini simple teman-teman, lebih simple dari SAP. Yang pertama kali teman-teman harus lakuin yaitu membuat grid. Jadi kita bisa klik kanan, kita modify grid, add atau modify grid. Yang pertama itu kita define lantai. Nah, ini bedanya sama SAP. Kalau SAP itu teman-teman bisa ngubah grid itu sebagai 3 arah. Jadi X, Y, Z itu bisa langsung dirubah. Tapi kalau di etaps itu lantainya sendiri, gridnya itu sendiri. Jadi mungkin yang pertama kita ke part dulu ya. Ini kita bisa pencet modify. Nah, ini bisa dilihat defaultnya ada 4. Ini teman-teman bisa rename. Misal ini lantai 1 atau bikinnya 1 ya. 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ini untuk height-nya sendiri. Misalkan untuk beton 5 dah ya. 5, ini 5, 5, 5. Nah, height ini untuk tentunya tinggi ya. Secara bahasa udah ngerti lah height itu tinggi. Ini elevasi, jadi lantai 4 ini udah di elevasi 20 segala macam. Nah, yang menarik ini adalah di sini nih, master story. Jadi pada etap sini, karena etap khusus buat gedung, pembuatnya si etap sini juga apa ya, memudahkan lah, karena gedung itu kan biasanya tipikal tuh 3 lantai 4 lantai itu sama semua. Jadi dia bikin nih di sini ada 1 lantai acuan, yang dimana misalkan teman-teman modelin di lantai selebihnya itu teman-teman cuma modelin di 1 lantai aja, lantai lainnya ikut ke model. Nah, itu namanya master story. Nah, ini misalkan aku bikin master story-nya di lantai 1. Ini aku pencet yes. Lalu ini pencet no, ini no, ini no. Nah, nanti ini ngaruhnya tuh di sini. Tadi kan berubah nih. Similar to.
artinya mirip seperti. Nah, misalkan di lantai 2 aku assign di lantai 1. Lantai 1, lantai 1. Jadi misalkan teman-teman modelin di lantai 2, modelin satu kolom, nanti di lantai 1, 3, 4 bakal ke model juga kolomnya. Jadi teman-teman cuma perlu modeling sekali doang di satu lantai. Gitu ya, ini untuk master story. Nah, untuk settingannya itu sebenarnya ada di pojok kanan bawah ini. Ini ada kan tulisannya nih, one story. Sorry, one story. Nah, ini artinya misalkan teman-teman pilih one story, dia bakal modelin di lantai itu doang. Nah, nanti misalkan teman-teman ini pilih ke multiple story. Nah, ini yang tadi aku bilang dia bakal ngaruh. Nah, untuk add story-nya bagaimana? Ini bisa diklik kanan aja. Add story, keep existing story height. Story height-nya misal tadi 5. Insert above berarti ditaruh di atas. From existing ini oke aja. Ini misalkan lantai 5. Lalu kita bikin add lagi. Oke, ini sebenarnya add dulu aja nggak apa-apa. Nanti bisa kita edit. Ini aku bikin sampai 10 lantai ya. Ini 5, ini 6, 7, 8, 9. Oke aja nggak apa-apa. Misal sebentar, konfigurasi 10 lantai itu seperti apa ya? Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 7, 8. Oke. Misalkan nih lantai 9, ini lantai 10, lalu atasnya ada lantai atap gitu misalnya. Ini height-nya perlu diganti, misalkan lantai 6 ada lantainya 4 meter, 4 meter, 4 meter, 4 meter, 4 meter, 4 meter. Nah, ini teman-teman bisa ngubah nih sekarang. Lantai 5 itu kan masih beton, jadi ini dibikin ke lantai 1 aja nggak apa-apa. Lalu lantai 6-nya karena baja udah berubah, ini set aja sebagai master story. Dan nanti yang atasnya bisa ngikut di lantai 6 itu sendiri. Nah, jadi nanti modelinnya cuma 2 kali, satu buat beton, satu buat baja. Ini refresh full biar ngubah tampilan pemodelannya. Ini pencet OK aja nggak apa-apa. Lalu dari level, dari lantai kita beralih ke grid system, ke grid. Ini defaultnya G1, ini kita modify aja nggak apa-apa. Ini sekarang kita mau modelin gridnya. Ini sama seperti sub, ini bisa di add. Ini misal kita per 5 meter aja wes. Add. Y-nya juga bikin sama. Ini kita bikin bangunan kotak gitu ya misalnya. Bisa diganti misalkan A, B, C, D. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini tampilannya di atas ini ada nih. Jadi kita bakal bikin bangunan kotak ini seperti ini. Tentunya nanti pas ke desain gedung asli atau itu bus, ini bentuknya bakal aneh-aneh tentunya. Cet OK aja, cet OK. Nah, ini sudah bisa terlihat nih. Jadi yang di kanan ini tampilan 2D-nya, jadi arah XY. Yang ini arah XYZ. Oke, untuk jelasin dikit ya terkait sistem navigasinya di Etaps, ini kurang lebih sama. Menggunakan klik tengah untuk menggeser-geser. Di sini juga. Lalu untuk shift dan klik tengah ini untuk merotate bangunannya itu sendiri. Jadi enak lah, bisa persis lah seperti sub. Oke, jadi mungkin kita langsung saja kita melakukan pemodelan. Jadi ini kita modelin di 2 dimensi ini. Ini aku set dulu di pojok kanan bawah.
ini sebagai similar story. Misalkan all stories dia bakal ngemodelin seluruh lantai. Kalau similar stories ini dia bakal sesuai master story-nya. Untuk pemodelan ini bisa di langsung kiri aja. Ini bisa gambar manual, jadi seperti sub. Ini diklik aja, dia bakal muncul di bawah sini. Type of line-nya frame, propertinya steel column. Ini kita pilih ke beton karena kita masih di level beton, balok. Seni sama seperti sub, ini diklik, lalu nah ini enak nih, etaps. Dia udah ada sudut sama dimensinya. Tinggal diklik aja. Klik. Nah, dia bakal ngemodelin karena kita pilih similar stories, dia bakal ngemodelin di seluruh lantai yang sama. Bisa dilihat di sisi kanan ini. Ini terbentuk nih. Balok-balok ada berapa nih? 1 2 3 4 5. Padahal kita modelnya cuma sekali doang nih di sini. Nah, ini kelebihannya etap sebanding sub dalam pemodelan gedung. Karena setahu kalau di sub itu teman-teman harus bikin tuh satu-satu baru nanti direplicate tuh ke atas. Itu kan lama. Ini bisa enak nih langsung kayak gini. Nah, terlebih lagi, selain modelin secara manual tadi, ini ada fitur juga untuk di modelin secara otomatis. Ini di bawahnya sendiri nih. Di kiri ini ada nih namanya quick draw beam atau kolom. Ini diklik aja, lalu pilih profilnya itu di kiri bawah. Kita pilih balok. Kalau teman-teman pakai fitur yang ini, quick draw beam atau kolom, ini teman-teman bisa langsung klik gridnya aja nih. Nah, dia bakal langsung ngemodelin. So, klik, 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 klik. Nah, lihat di sisi kanan nih, dia bakal ngemodelin. Atau teman-teman bisa tarik garis seperti ini. Ini seperti di AutoCAD. Jadi yang masuk dalam kotak dia bakal ngemodelin. Klik, nah dia langsung bikin. Klik, langsung bikin. Nih, kita pakai manual aja. Oke. Untuk ini kan kursor teman-teman masih kayak gini. Ini pencet escape aja nggak apa-apa. Klik escape beberapa kali. Nah, dia bakal hilang. Kembali ke tahap awal. Lalu, teman-teman, ini kan udah balok nih. Sekarang mau ngedesain kolom. Ini bisa di bawahnya sendiri lagi. Quick draw kolom. Nah, ini diklik aja nggak apa-apa. Propertinya kita rubah jadi kolom. Nah, ini bisa teman-teman klik aja nih di sini. Klik. Nah, dia bakal kebentuk seperti ini. Karena dia auto tadi kan teman-teman. Nah, ini bisa langsung di drag aja. Drag aja. Nah, ini kalau teman-teman lihat di samping kanan, ini sudah jadi nih. Untuk betonnya, frame-framenya. Dan untuk etap sendiri ini enak. Dia framenya dibedain, kolom dan balok. Meskipun modelnya garis dan ini tidak di extrude, untuk kolomnya dia bakal nyesuaiin sama dimensi penampang teman-teman. Dari 900-900 jadinya dia bakal kota ini. Tapi untuk balok ini masih model garis. Oke, ini yang beton udah. Oh ya belum, kelupaan. Untuk pelat. Untuk pelat ini bisa di bawahnya lagi. Ini ada draw floor atau wall. Wall ini juga bisa untuk dinding ya, dinding geser. Tapi di tugas teman-teman kan tidak ada dinding geser. Jadi kita pilih draw floor aja ini. Ini bisa di ini untuk yang awal ini pasti yang manual ya. Jadi teman-teman pilih dulu plat beton. Jadi di kiri bawah ini sama. Klik satu, klik satu, klik satu, klik satu, klik satu, udah jadi dia plat. Dan bisa di kanan dilihat ini untuk lantai yang similar. Nah, untuk cara cepatnya ini juga ada. Ini pokoknya yang ada di kanan ini yang titik-titiknya merah itu cara cepatnya. Jadi ini sama seperti sub, misalkan teman-teman pilih yang ini. Terus teman-teman pilih gridnya. Di sini, misal di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, dia bakal otomatis dia ngebentuk platnya.
Nah, sepengalamanku yang jadi masalah, yang membingungkan ya terutama, ini kita memodelkan plat, apakah harus satu-satu gini, atau bisa langsung full. Jadi dari A4 ke D1, bisa nggak langsung full gitu jadi satu plat. Untuk etaps ini, kebetulan plat ini di apa ya namanya, di define sebagai shell, dan etaps ini dia cukup pintar dalam memashing platnya secara otomatis. Jadi mau ngeplatin per grid atau langsung full, itu nanti di output gayanya nggak ngaruh. Jadi bebas teman-teman mau plotting platnya itu langsung full atau satu-satu gitu. Nah, fungsinya apa? Misalkan teman-teman misahin plat, tentunya pembagian ruangan. Jadi misalkan di 4 kotak dari kiri atas ini ruangan tunggu misal. Terus yang kanan ini koridor. Nah, itu kan pembebanannya beda. Nah, itu teman-teman bisa tuh nanti apa ya namanya? Pembebanan itu di-assign ke plat langsung gitu. Nggak perlu satu-satu gitu. Jadi lebih cepat lah bahasanya. Oke, ini yang beton sudah kelar. Oh ya, ada yang ketinggalan. Misalkan teman-teman di gedungnya punya void ya untuk lift atau untuk tangga. Itu gimana cara modelinnya? Di atap sini simple. Ada dua cara. Teman-teman bisa bikin alatnya secara begini ya. Misal, saya misal, bentar, ini kenapa nih? Oke, di drag. Misalkan teman-teman mau bikin segini gitu. Ini bisa aja teman-teman modelin segini, terus ininya bolong. Itu bisa. BTW ini tidak akurat platnya. Ataupun teman-teman bisa bikin dia sebagai opening. Itu caranya gimana? Caranya di modelin plat tadi, lalu pilih di sini. Nah, di propertinya ini kan tadi ada profil-profil kita nih, plat baja, plat beton. Nah, ini ada juga nih namanya opening. Nah, misalkan teman-teman pilih opening, dia bakal ngasih bukaan tuh di situ. Misal ini 2,5 gitu ya. 2,5. Ini udah lurus belum? Nah, ini udah lurus, lurus, lurus. Nah, ini dia bakal ada void gitu di sini. Jadi ini nanti untuk tangga atau lift itu bisa dimodelin di sini. Dan visualisasinya juga lebih enak. Ini ada X, tandanya kan bolong gitu kalau digambar. Oke, lanjut kita ke lantai berikutnya. Untuk naikin lantainya, ini kebetulan ada di plan view 1, lantai 1. Ini bisa pencet panah ini. Lantai 2, lantai 3, atau secara cepatnya bisa di sini. Set plan view. Ini bisa pilih di lantai mana aja. Misal kita pilih di lantai 6, karena tadi baja ya. Nah, dia bakal kosong seperti ini. Tentunya karena baja ini semuanya lantainya tipikal, jadi kita masih menggunakan fitur similar stories untuk ngemodelin satu, tapi termodel di seluruh lantai yang sama. Ini caranya juga sama seperti tadi. Kita bikin baloknya dulu, misal ini frame, ini balok baja. Lalu ini kita pilih semua aja langsung, anggapannya semua profil sama. Lalu untuk kolom, ini kita pilih yang kolom baja, mana kolom baja? Kolom baja, balok baja. Bentar, kok nggak ada ya? Balok baja. Bentar, sepertinya di sini belum terdefine. Ini coba, bentar.
Ini coba kita hapus aja lagi, kita define ulang ya. Dan properties. Oh iya, kolom bajanya belum terbentuk. Jadi kita add new aja. Tapi belum terbentuk guys, sorry. 450, 450, 50, 50, 30, 22, bisa 28 biar gede. Kolom baja, ini baja. Oke, oke. Dah, ini harusnya udah ada nih. Kolom baja. Nah, ini dia kolom baja. Ini teman-teman bisa langsung select, jebret. Nah, ini udah. Nah, ini bisa dilihat. Ini jadi arahnya itu WF-nya itu sumbu kuatnya ke samping. Misalkan teman-teman mau bikin kuat sumbu kuatnya itu ke atas. Itu caranya gimana? Ini gampang. Teman-teman tinggal pilih kolomnya, di drag aja bisa, lalu ke assign, ke frame, kita rubah lokal aksisnya. Jadi ini lokal aksis kita rubah. Misalkan kita putar dia 90 derajat, kita apply. Nah, teman-teman bisa lihat nih, WF-nya dia berubah. Semuanya ke sumbu kuatnya ke atas. Dan teman-teman bisa lihat ini ada lokal aksisnya segala macam. Ini aku maunya sumbu kuatnya ke samping kanan, jadi ini aku undo aja. Oh, sepertinya tidak bisa. Jadi aku balikan lagi ya. Assign frame local axis ininya 0 aja nggak apa-apa. Kita balikan seperti semula. Oke, done ya, done. Lalu oke, yang belum kita modelkan plat. Ini kita quick draw aja nggak apa-apa. Pap, pap. Nah ini salah ini. Ini sebagai opening. Bentar, kita hapus, pencet delete aja. Kita pilih dulu plat baja. Pam, 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 pam. Oke. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Lihat di kanan. Untuk yang kurang, oh ya, openingnya. Openingnya kita modelin aja. Ini opening. Tadi 2,5 ya. 2,5. Tep, tep. BTW ini kalau modeling ini dia auto snappingnya muncul ya, jadi nggak perlu ragu, jangan khawatir nggak akurat. Oke, nah kan di atas ini atap ya, tapi ini ada opening. Nah, cara ngerubahnya gimana? Sedangkan kita tadi kan similar story, jadi semuanya sama. Nah, kita ke lantai atap aja, lantai atap. Ininya kita ganti jadi one story di kanan bawah. One story, nah ini delete aja, delete. Nah, dia bakal nyambung lagi. Dan level lainnya nggak bakal berubah karena kita milih one story. Oke, selanjutnya dari sini yang kurang itu adalah ininya nih, perletakan. Kita asumsinya jepit semua ya. Asumsinya pondasinya tiang pancangnya minimal 3. Jadi kita angkat jepit. Caranya gimana? Ini kita select aja nih semua. Sudah terselect warnanya biru. Ini kita ke assign, join, restrain. Nah, ini pilih aja nih yang jepit. Ini template-templatenya ya. Ini nodal. Nodal ini dia nggak punya pengekangan. Ini jepit dia dikekang semua. Nah, ini beda kan dengan sub. Kalau sub itu dia beberapa masih menggunakan mentah ya. Jadi U1, U2, U3, ini R1, R2, R3. Kalau di sini udah diperjelas lah. Ini translasi arah X, arah Y, arah Z, ini rotasi X, Y, Z. Oke. Nah, ini bisa dilihat tampilannya sudah berubah. Oke, untuk selanjutnya kita bakal melakukan pembebanan.
Jadi di sini aku bakal mentutorkan bagaimana cara mendefine beban, lalu juga menaruh beban dan semacamnya. Oke, kita mulai dari ngedefine beban itu sendiri apa. Ini ada di define, lalu load pattern. Nah, secara default ini udah ada date dan live. Ini dia mau ku rename sebagai date dengan huruf kapital, ini bisa dipencet modify. Boom. Dan ini tentunya self multiplier, jadi apakah dia menghitung beban sendiri atau tidak. Lalu untuk live, ini bikin gede aja semua. Tipenya live, self weight multipliernya 0 karena beban live tidak memperhitungkan beban sendirinya. Modify. Lalu ada misalkan beban superimpose dead load. Biasanya itu seperti furnitur, fasad, jendela, segala macam. Itu kita masukkan sebagai superimpose dead load atau SIDL. Tipenya ini kita bisa pilih biar tidak bentrok, ini sebagai super dead. Super dead tentunya SIDL dia tidak menerima beban sendiri, tidak menambah beban sendiri, jadi ini bikin 0. Ini kita pencet add new load. Jebret. Nah, ini sudah ada 3. Ini teman-teman sebenarnya bisa memperhitungkan beban angin, wind gitu misal. Lalu ini ada wind, terus misalkan ada beban atap, roof roof life, roof load. Ini juga ada tipenya sendiri. Ini roof life. Tentunya ini yang live ini sama aja sebenarnya. Cuman mungkin untuk membagi aja lah biar enak. Tapi di sini beban atap ku samain menjadi beban live. Cuma nanti nilainya saja yang berubah ya. Lalu yang menarik, ini adalah beban gempa. Jadi dalam analisis sederhana ya, analisis elastis, itu beban gempa itu perlu 2 yang kita perhitungkan. Jadi ada menggunakan static equivalent dan menggunakan respon spektrum, analisis dinamisnya begitu. Nah, untuk di define load patterns ini dilakukan untuk mendefine beban statis. Jadi beban gempa statis equivalent itu didefine di sini. Jadi misalkan kita bikin EQ ini arah X. Tipenya ini kita bisa bikin seismic. Pilih yang seismic biasa aja. Nah, nanti dia akan muncul nih, auto lateral load. Nah, ini itu untuk menghitung parameter-parameter gempa. Ini bisa dipilih aja nih, ini banyak ini aturannya. Bahkan ada ini di more. Untuk pilih aturan yang mana, ini sebenarnya pribadi teman-teman. Kalau mengikuti SNI, itu dia mengacunya ke ASCE. Dan dari SNI yang terbaru 1726 kalau tidak salah tahun berapa ya, 2019 atau 2020 lupa, itu mengacunya ke ASCE 7 tahun 2016. Jadi bisa dipilih ini. Atau alternatif lainnya itu teman-teman sebenarnya bisa milih IBC 2012. Cuman sepertinya di sini tidak aku temukan ya, nanti coba bisa di search lah sendiri. Ini aku pilih yang ASC 2016, ASC 7 ya. Ini kita add new aja. Lalu kita bisa modify parameter-parameternya. Nah, di sini ini ada direction dan eksentrisitas. Nah, jadi karena kita tadi define ini arah X, jadi tentunya yang Y dimatikan aja. Ini dinyalakan semua aja yang X ini. Plus eccentricity dan minus eccentricity karena kita perlu berasumsi bahwa ada eksentrisitas terhadap gaya itu sendiri dan biasanya dihitung sebagai 0,05. Nah, lalu ini ada parameter time periodenya. Ini teman-teman bisa lihat di SNI 1726 perhitungan gempa. Ini nilai CT dan X-nya berapa. Ini aku
tidak melihat SNI, tidak peduli dengan perhitungan, jadi aku pilih saja misal 0,75 dia. Lalu ini story range-nya, ini tentunya top story, lantai paling atas di lantai berapa, lantai paling bawah di lantai berapa. Ini defaultnya udah sesuai dia, jadi nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Lalu ada di sini di kanan seismic coefficient, jadi ini parameter-parameter gempa. Yang penting ada SS S1. Kalau ada ini long period ini dibiarin aja. Site class-nya, ini tipe tanahnya, tipe banyak nih A, B, C, D, E. Itu tipe tanah sedang yang biasanya umum dipakai kalau misalkan minim data, itu pilih yang D aja, tanah sedang. Lalu nilai SSS1, ini teman-teman bisa lihat di RSA Cipta Karya. Mungkin aku udah coba ya. Ini untuk Surabaya. Jadi ini udah ketahuan nih nilai SS sama S1-nya. SS-nya ini bisa langsung di copy aja nggak apa-apa. Boom. Lalu S1-nya ini langsung di copy aja. Boom. Dan ini sepertinya yang TL ini ya. Tapi saya juga kurang tahu, ini biasanya dibiarin aja nggak apa-apa. Teman-teman bisa ngeceknya itu nanti di sini nih. Di FA, FV. Ini apakah di webnya ada? Tidak ada, sepertinya perlu dihitung secara manual. Tapi pastikan bahwa nilai FA, FV itu sama seperti di perhitungan teman-teman. Dan juga SDS dan SD1-nya itu sama. Ini, oh ini titik. Ini harusnya pakai koma. Karena komputer saya menggunakan koma. Itu perlu diperhatikan ya. Jadi nilai SDS-nya 0,5. 0,5 berapa tadi? 0,59 udah bener ya. Ini SDS 0,59, SD1 0,43, ini 0,425 ya. Perbedaan dikit tidak apa-apa. Intinya mirip. Lalu ini faktor ininya, faktor strukturnya. Ini ada faktor modifikasi responnya. Karena kita pakai SRPMK jadi nilainya 8. Misalkan teman-teman pakai SRPMM atau yang lainnya, itu ini faktor reduksinya bakal ngerubah deh, nyesuaiin. Ini secara default ini sepertinya struktur beton biasa 835,51. Ini aku biarin default aja nggak apa-apa, tapi teman-teman coba disesuaikan dengan SNI yang berlaku. Dia pencet OK aja. Lalu ini untuk arah X kita perlu arah Y, arah Y satu lagi. Ini kita bisa add new aja lagi, ini arah Y, add new, kita modify, kita matiin semua, kita kopas lagi nih tadi SS sama S1-nya. SS S1. S1 ini biarin aja, tipe SD masih titik. Komputer saya menggunakan koma. Ini sudah dibiarin aja nggak apa-apa. Ini yang tadi 0,75. Oke, kita pencet oke. Ya, ini sudah terdefine apa namanya ya? Gempa statisnya, gempa statis ekivalennya. Ini nanti teman-teman sebagai acuan ini, sebagai acuan apakah perhitungan gempa dinamisnya menggunakan respon spektrum itu sudah benar apa tidak gitu. Karena ada batasan di SNI bahwa nilai respon spektra itu harus setidaknya 80% dari nilai gempa statisnya. Ini coba ada nih di SNI ini. Respons spektra. Ini harusnya ada sih dijelaskan. Ya nanti teman-teman coba bisa searching sendiri ya terkait kriteria-kriterianya. Ini kita pencet OK aja. Oke. Lalu setelah gempa statis terdefine,
Sekarang kita akan membuat respon spektrumnya. Itu caranya bagaimana? Respon spektrum itu kan sejatinya rumus. Jadi kita perlu mendefine ke function. Ke function ini ada di respon spektrum. Ini klik aja. Lalu kita pilih acuannya. Ini karena kita SNI, jadi SC716 saja. Kita add new function. Nah, ini kita namakan misal tadi kita acuannya Surabaya. Surabaya. Damping ratio ini biarin aja, nih asumsinya 0,05. Lalu kita masukkan lagi nih nilai SS sama S1-nya. Jadi tadi dari sini SS-nya segini. Ini masih titik, kita ganti koma. Lalu S1-nya kita copy. Koma. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih apa namanya? Kurva spektrumnya ini apakah sudah benar apa belum. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ya teman-teman bisa cek lagi, misalkan salah, oh ini masih salah nih, tadi di atas kok beda nilainya, karena ini ternyata salah. Nah, ini di atas puncaknya ada 0,59 ya, MC ini ya, SDS-nya, nilai SDS di atas 0,59. Ini berarti udah mirip ya. Ini kita pencet oke saja. Plotnya ini biarin aja linear x linear y, karena kita linear. Kita pencet oke, kita pencet oke. Lalu itu tadi rumusnya. Sekarang kita perlu desain bebannya. Itu caranya di mana? Yaitu pergi ke sini, load case. Load case kita bikin new case. New case ini kita beri nama EQ dinamis, misal arah X. Load case type-nya ini ganti ke respon spektrum. Nah, lalu ini kita perlu masukin rumusnya. Nah, ini kita pencet add. Ini acceleration, ini untuk arahnya. Ini translasi arah 1, ini berarti arah X. Lalu functionnya kita pilih Surabaya. Nah, untuk scale factor, ini nanti perlu penyesuaian. Jadi, untuk mencapai setidaknya 80% dari nilai statis itu, kita nanti maininnya di scale faktornya ini. Ini karena aku tidak tidak memperhitungkan hasil analisisnya, jadi ini aku bikin default aja, nggak apa-apa. Sama tentunya gempa itu dihitung kan tidak satu arah. Setidaknya misalkan arah X, nanti di arah Y-nya itu menerima 30% setidaknya. Ini kita bisa nambahin lagi. Nambahin U2, diganti ini Surabaya. Scale faktornya ini kali aja misal 0,3. Nah, dia bakal kebentuk. Ini oke aja. Ini arah X ya bener. Oke, ini dibiarin aja nggak apa-apa. Oke. Lalu kita bikin baru untuk arah Y. Q din Y din Y. Respon spektrum add ini U2 arah utamanya, fungsinya Surabaya, lalu add lagi ini arah 1 Surabaya, ininya bisa kali aja 30%, bisa 3. Ini teman-teman perlu ngitung juga ya secara manual, skala faktornya ini perlu diperhitungkan. Aku saranin dari @minuteslam itu ada kok. Dan perlu teman-teman tahu ketika ini apa ya, analisis dinamis, ini ada mass source. Jadi mass source ini adalah massa yang diperhitungkan dalam perhitungan gempa. Ataupun ini untuk load case yang lain ya. Jadi dia perlu massa yang diperhitungkan. Ini oke aja. Ini oke. Nah, satu lagi
barusan tadi disebutkan bahwa untuk load case itu dia perlu yang namanya massa yang diperhitungkan. Nah, dalam SNI itu diatur bahwa massa yang diperhitungkan dalam gempa itu adalah satu faktornya ya, satu det plus setidaknya 0,25 dari live-nya. Mungkin di aturan lain itu ada yang menyatakan sampai 0,3 gitu dari live-nya. Itu cara ngubahnya di mana? Ini di mesh source. Jadi kita pergi ke mesh source, ini kita modify. Nah, ini kita bisa nih memperhitungkan massa mana saja yang terjadi. Ini enaknya pakai specified load pattern, dua atas ini dimatikan. Jadi ini literally yang kita masukin di kanan ini yang dihitung gitu. Jadi kita pilih misalkan date-nya 1, lalu SIDL-nya kan 1 karena date, lalu live-nya ini kita ganti 0,25. Kita add. Udah, ini kita bisa pencet OK, ini pencet OK. Kemudian selanjutnya kita mau nge-define load combination. Ini di define load combination. Add new combo. Bikin aja kombinasi 1. Date-nya 1,4. CDL 1,4. Ini kita oke aja. Kita bikin misal kombinasi 2 ya. Kombinasi 2, ini date-nya 1,2, SIDL 1,2, lalu ada live-nya 1,6. Kita oke aja lagi. Kalau ada ya misal apa ya, yang ada gempa, kombinasi 3. Kalau nggak salah date-nya itu 1,2, SIDL mana SIDL 1,2, live-nya 1 kalau nggak salah 1, lalu ada gempa nih, gempa orang X. Nah ini perlu nih di define nih kombinasi 3, misal statis atau dinamis segala macam. Tapi untuk perhitungan kita kan menggunakan yang dinamis, jadi kita pilih aja ini. Faktornya juga 1, ini berarti arah X. Oke, kombinasi 3 misal 2, 1,6. Tadi yang arah X, sekarang arah Y. Oke. Oh ya, sedikit yang kelewat tadi ya untuk mendefine ini apa namanya load combination. Ini sebenarnya etaps ini enak, dia ada interactive database namanya. Jadi teman-teman bisa pilih interactive database. Ini teman-teman bisa ngedefine segalanya tapi dari luar, dari eksternal. Ini misal dipilih ini ya, misalkan load case, load combination, teman-teman pilih gitu. Oke. Nah, ini dia kan bakal muncul nih kayak gini nih. Nah, ini teman-teman misalkan punya kombinasi yang banyak, ini bisa aja nih send table to Excel. Lalu ini kan bakal muncul nih seperti ini. Ini teman-teman bisa nih input kombinasi berapa, misal kombinasi 4 gitu. Nah, nanti kalau udah selesai, teman-teman bisa nih retrieve table from Excel. Nanti yang teman-teman ketik di sini, dia bakal masuk ke sini dia secara otomatis. Jadi daripada input satu-satu capek, mending teman-teman bikin di Excel, dijabarin semuanya, terus tinggal teman-teman masukin ke sini. Itu bisa seperti itu. Ataupun ya, coba kita lihat. Pilihannya banyak nih, frame assignment bisa segala macam. Ya, teman-teman explore sendiri. Satu lagi, dalam analisis kekuatan nanti ya,
teman-teman kan membutuhkan beban. Nah, beban yang digunakan itu kan beban yang paling maksimum ya di antara beberapa kombinasi. Misal kita, misal di kombinasi satu, di kombinasi satu, di kombinasi satu yang paling besar itu date-nya. Di kombinasi dua, date-nya itu ini misalkan nilainya 4. Ini misalkan nilainya 2. Terus live float-nya misal nilainya tadi 5. Lalu di kombinasi 3, date-nya misalkan sama 2, live float-nya misalkan 3. Ada gempa tadi EQ, itu misalkan nilainya 3 gitu. Nah, teman-teman kan perlu ngambil date itu yang nilainya 4, live float yang nilainya 5, terus EQ-nya nilainya 3. Jadi maksimum di antara ini semua. Nah, itu caranya gimana? Kalau misalkan kita running satu-satu kan itu lama ya. Kita ngecek satu-satu mana yang maksimum. Nah, di sini di etaps ataupun sub ya. Ini ada yang namanya kombinasi envelope gitu. Ini bikin aja misal envelope. Nah, combination type-nya ini pilih yang envelope. Envelope tuh dia artinya mencari nilai maksimum di antara beban-beban yang terjadi. Nah, untuk di bebannya ini kita masukin aja beban kombinasi yang udah kita masukkan. Dan scale faktornya tentunya jangan dirubah ya, karena kita di kombinasi dalamnya kombinasi ini udah kita faktorin. Jadi di sini tetap 1. Kombinasi 2, kombinasi 3x, kombinasi 3y. Nah, ini nanti programnya dia bakal nyari nilai maksimum di antara 4 kombinasi ini. Jadi teman-teman tidak perlu ngecek satu-satu. Ini kita pencet OK aja. Ini udah termasuk, nih udah terbentuk nih beban-beban kombinasinya. Kita pencet OK aja lagi. Oke, selanjutnya kita mau menaruh beban. Kita mau naruh beban. Caranya gimana? Ini tergantung dari ininya, apa namanya, elemennya. Ini aku anggap bebannya semuanya sama. Jadi ini aku pilih all stories saja. Lalu aku pilih balok-baloknya. Ini aku mau menginput beban fasad gitu misal. Jadi aku pilih ini balok-baloknya. Lalu teman-teman bisa ke assign, lalu ke frame loads. Frame loads karena bebannya merata, jadi kita pilih yang distributed. Lalu ini kita pilih tipe pembebanannya apa. Untuk fasad itu sendiri, karena fasad itu dia tetap, jadi kita pilih yang SIDL. Kita pilih aja SIDL. Ini biarin aja, ini sebenarnya untuk pemilihan ya, mau kita replace. Ini misalkan bebannya udah ada, tapi mau kita ganti, yaitu di replace. Misalkan kita mau add baru, ini kita bisa mencet add to existing load. Itu bisa, jadi itu nambah. Misalkan teman-teman udah nge-define 5 SIDL di sini, teman-teman mau nambah 5 lagi, nah itu bisa di add. Atau teman-teman udah input 5, teman-teman mau delete, ini bisa pencet delete. Ini aku pilih yang replace saja. Misalkan beban fasadku itu 1,5 kN per meter. Karena kita uniform load, beban merata semuanya, jadi kita assign-nya di sini. Misalkan teman-teman punya beban segitiga atau beban trapesium, itu bisa dieditnya di sini nih. Jadi ini tinggal dipilih aja, ini absolute distance atau relatif. Relatif tortnya ya relatif 0,25. Kalau dari 5 berarti 0,25 kali 5. Ya, begitulah itunya. Ini oke aja. Nah, ini udah bakal terinput nih. Karena aku pilih tadi di all stories, jadi semuanya harusnya semua lantai terdefine. Nah, benar. Semua lantai terdefine. Lalu kita sekarang mau masukin beban plat. Ini teman-teman bisa select platnya. Lalu pilih assign. Lalu ke shell loads. Lalu pilih yang, nah ini ada pilihannya nih, ada beban temperatur, non-uniform, uniform, uniform load sets. Umumnya kita kan beban merata kita tuh ya merata, sisi kiri kanan tuh sama, atau atas bawah tuh sama. Jadi pilih yang uniform.
Nah, ini tinggal sama aja, ini dipilih SIDL, misal ini bebannya berapa gitu, misal 2,2. Direction nih arahnya, tentunya kita ke bawah jadi gravity. Ini tinggal dipencet OK untuk memasang bebannya. Nah, ada sebuah trik di mana kalau misalkan kita input satu-satu gini kan lama. Jadi ada beban SIDL, beban live, itu kan capek satu-satu. Teman-teman bisa menggabungkan beban SIDL dan live itu dalam satu kesatuan. Nah, ini berguna banget misalkan teman-teman ruangannya beda nih. Ruangan kiri ruang apa, ruangan kanan ruangan apa. Itu kan nilai SIDL dan live-nya biasanya beda. Nah, itu kalau input satu-satu kan capek. Itu ada caranya. Caranya itu di sini. Kita misalkan pilih nih plat-platnya ya. Udah kepilih semua. Kita assign shell loads ini ke uniform load set. Nah, ini bisa pencet aja modify. Lalu kita bikin yang baru. Ini misalkan beban ruang apa nih? Ruang utama. Kita bisa nih pilih dead. Jangan dead. Kita pilih SIDL. SIDL misal 2,2. Pilih lagi misal live. Live-nya 1,2 misal. Oke. Kita bikin lagi misal untuk atap itu beda gitu ya. Atap kita pakai live aja. Live-nya misalkan 0,9, lalu bisa ada waterproofing gitu ya segala macam. Ya SIDL bikin aja yang ringan ya, berapa ya, 1 wes. Oke, ini di oke aja. Nah, ini teman-teman bisa mengassign ini bebannya beban apa gitu. Ini untuk all storage, jadi aku bikin ruang utama aja. Kita pencet oke. Nah, ini nanti platnya bakal menerima beban ruang utama. Beban ruang utama itu apa? Nah, ini load setnya. Nah, ini oh, tidak bisa dijabarin ya. Tapi intinya ruang utama itu yang tadi kita define. Jadi ada SIDL-nya sama ada live-nya begitu. Nah, kebetulan ini di atap. Nah, ini kan masih ruang utama. Ini kita ganti ke one story aja. Kita pilih plat-platnya. Kita ganti dia ke atap. Shell loads, uniform load set, atap. Oke, done. Nih, jadi beban atap. Lalu juga ini beban frame-framenya. Asumsiku di atas lantai atap itu tidak ada beban frame, tidak ada fasad. Jadi mau aku remove aja. Ini frame load distributed, ini kita delete aja. Dan ini harusnya dia tidak menerima beban samsek, ya non. Tapi lantai di bawahnya ada beban 1,5. Oke. Sedikit info terkait penampilan visualisasi. Ini di sisi kiri, ini ada namanya model explorer. Jadi ini teman-teman bisa lihat propertinya, ini yang sudah terdefine, jadi seperti apa aja. Ini bisa, ini bahasanya daftar isi lah gitu. Untuk visualisasi kita bisa ke display, model view, dan ini Windows yang sekarang ada. Jadi ini ada dua window, plan view dan 3D view. Misalkan mau rubah tampilan di plan view, pilih aja plan view, kita tambahin display misal. Nah, ini misalkan ada form segala macam. Options, frame assignment nih misalkan mau munculin label dari balok-baloknya. Lalu ini sectionnya dengan berbalok baja. Ini bisa diklik nih, bisa dimain-mainin. Misal tadi shell assignment ya, kita udah bikin loadnya. Ini mana ya? Uniform load set. Nah, ini bisa keluar nih, ruang utama segala macam. Atau teman-teman mau lihat lokal aksisnya. Nah, ini bisa diklik kok. Jadi ini X-nya kan warna merah. Jadi ini arah 1, arah 2, arah 3 ke atas.
Untuk balok juga sama, ini bisa nih kalau axis. Nah, tampilin. Teman-teman bisa main-mainin lah di kiri ini. Oke, jadi kurang lebih untuk pemodelan ini udah semua ya sebenarnya, tinggal di run. Jadi untuk run kita bisa ke pencet ini langsung atau enggak kita ke analyze. Kita bisa cek dulu, cek model apakah udah benar, udah akurat apa enggak. Jadi ini misalkan teman-teman salah klik, ada gap, misalnya di toleransi 1 mili, kita cek aja. Model check, no warning message for generated. Oke, make sure ya. Ini bisa dicek ini misalkan overlap atau bagaimana, shellnya ada yang overlap atau inputnya 2 kali segala macam, tuh bisa di sinilah intinya. Nanti bisa di fix juga nih, mau di trim, di extend segala macam, bisa otomatis, intinya seperti itu. Lalu untuk analyze kita sebenarnya perlu cek juga ini, jadi DOF aktifnya itu gimana, karena kita gedung 3D kita harus pilih 3D, jadi semua DOF ini bakal terang. Misalkan teman-teman analisis 2 dimensi, ini bisa dipilih, jadi DOF-nya gitu menyesuaikan. Ataupun ini 3D tapi tidak ada rotasi di sumbu Z gitu misal, tuh bisa. Jadi ini aku pilih 3D aja. Oke, jadi ini modelnya sudah terrun ya. Modelnya sudah terrun. Ini teman-teman bisa ngecek ya, ngecek gaya-gayanya. Misalkan mau nampilin diagram itu bisa di sini, display ini, logo ini, atau display terus. Oh, sepertinya di sini tidak ada karena sudah di ini. Pencet ini aja bisa. Load case-nya misal combo ya, kombinasi. Envelope, moment misal. Oke. Nah, ini teman-teman bisa nih ngelihat nilai momen-momennya yang terjadi. Itu bagaimana? Ini banyak sebenarnya pilihannya. Ini juga bisa diklik ya. Jadi karena ini ada beban gempa, jadi dia bentuknya kayak kupu-kupu gini dia. Kalau kombinasi dead, kalau dead dia seperti ini dead live ini karena di ujung ya, jadi besar di tengah. Ini kalau gempa, ini kalau envelope. Envelope itu artinya digabung semua, kombinasi cari yang paling gede atau yang paling kecil. Itu untuk frame. Misalkan teman-teman mau melihat untuk plat itu bagaimana, itu di sampingnya ini, display shell stresses atau forces, diklik aja. Kombonya kita pakai envelope. Ini bisa gaya stress atau strain, kita mau gaya misal M11 begitu ya. Nah, dia bakal terlihat seperti ini nih, ada konturnya namanya. Nah, ini bisa dilihat nih. Sini 56, 54. Nah, ini bisa dilihat juga nih, gini. Itu bisa seperti itu. Yang menarik juga lagi, misalkan teman-teman mau lihat deformasinya ya. Ini kita bisa ke deform shape. Ini pilih aja misal kombonya ya. Envelope, absolute max. Ya nggak apa-apa. Ini bisa dibikin kontur juga. Displacementnya mau arah mana, misalkan resultan ya. Jadi tadi ada arah X atau arah Y. Atau ini aku arah X aja nggak apa-apa. Kita pencet OK. Nah, ini dia bakal ada nih displacementnya. Satuannya di bawah nih, 240. Ini harusnya mili nih. Oh ya, mili di atas nih mili. Ini misalkan teman-teman extrude frame-nya di set display option ini.
extrude frame misal. Oke. Nah, ini dia bakal seperti ini nih. Kolomnya nih ada warnanya nih. Nah, rapi dia, bagus. Keren gitu. Nah, ini bisa teman-teman apa ya bahasanya? Tinjau lah, tinjau. Misalkan mau melihat modal misal. Ini yang menarik ini. Di analisis struktur modal itu kita bisa melihat getaran ininya dia, getaran naturalnya dia seperti apa. Ini misalkan otomatis aja nggak apa, kita pencet OK. Nah, ini untuk mode 1. Teman-teman juga bisa lihat animasinya. Ini kita pencet start animation. Dia bakal ada suara cukup bising. Untuk matikan suara, ini sedikit trik, ini bisa di option. Animation soundnya matikan aja, karena sejujurnya itu annoying. Kita start animation ya. Kita lihat mode 1. Oke, bisa dilihat mode 1 ternyata dia translasi. Ya, benar, translasi. Karena kebetulan ini gedungnya juga simetris. Untuk mode 2, kita bisa pencet geser ini. Kita start lagi. Kita tunggu, dia masih loading ya. Oke, ini mode 2, arah translasi juga, tapi arahnya beda sama tadi kan arah 1 tuh biasa arah yang sumbu lemah. Karena ini simetris, jadi mungkin ke sana tadi. Tapi ini bisa dilihat, ini ada sepertinya sedikit torsi ya. Sedikit bengkok gitu, nggak lurus. Ini mungkin karena ada opening di sini, jadi dia perilakunya seperti ini. Lalu untuk mode 3 harusnya torsi, ya benar. Mode 3 torsi. Oke, dia masih loading. Kita tunggu saja. Oke. Mode 3 ini torsi. Nah, untuk bangunan itu sejatinya teman-teman bangunannya itu LLT. Jadi mode 1 2 3 itu lateral torsi. Kalau misalkan teman-teman di mode 1 atau mode 2 udah torsi, itu nanti bangunan kalian itu bahaya begitu. Misalkan terkena gempa begitu, misal di arah sumbu lemahnya, dia bakal ngetorsi gitu, nggak ngelateral gitu. Nah, itu torsi kan bisa hasilin tambahan gaya begitu. Nah, itu bisa bahaya. Dan ini juga bisa dilihat ya, di atas ini ada periodenya berapa. Oke. Selanjutnya yang perlu teman-teman juga kuasai yaitu adalah penggunaan table. Jadi misal begini, misal ini kan tadi ada mode nih. Aku mau nampilin dalam bentuk tabel tuh gimana? Ini teman-teman bisa ke display show table atau shortcutnya Ctrl T. Itu teman-teman bisa misalkan aku mau lihat structure output, model information, participating mass ratio. Oke. Nah, ini ada beberapa nilai modal 1 sampai 12. Ini ditentukan di SNI. Teman-teman perlu lihat ini. Sum itu kan jumlah dari partisipasi massa. Untuk bangunan sendiri itu sejatinya harus 100%. Tapi di SNI diatur untuk alternatif, misalkan nggak sampai 100%, itu setidaknya bisa 90%. Artinya apa? Artinya dengan getaran modal sampai 12 ini, 93% dari bangunan itu udah bergerak gitu.
Berarti kan udah oke nih, semuanya kena gitu, semuanya kena gaya gaya gempa gitu misal. Nah, misalkan teman-teman punya 0,4 gitu, misal nggak nyampe 0,9. Itu solusinya ada dua, bisa nambah modal nih sampai ini bisa ditambah nanti di define load case, atau kak ngubah sistem strukturnya karena hanya 40% gitu yang bergerak. Berarti kan 60%-nya belum bergerak. Itu kan berarti kita nggak tahu nih pengaruhnya dari 60% itu gimana. Nah, terus juga teman-teman perlu ninjau ini nih di UX UY sama rotasinya. Jadi modal ini itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 12. Yang pertama itu selalu yang paling lemah gitu. Di sumbu yang paling lemah. Teman-teman harus pastikan modal 1, 2 tuh arahnya translasi dulu. Nah, ini bisa dilihat di sini nih, modal 1. Yang besar itu nilainya UY 0,7. Rotasinya ada nih sedikit RX. Berarti kan dominan UY. Berarti dia 70% geraknya ke arah Y. Berarti udah oke nih transaksinya majoritas ke sini. Kalau modal 2 biasanya kebalikan dari modal satunya, arah X benar. Rotasinya, oh ada nih arah mana nih? Arah RY 0,3, tapi nggak apa-apa karena masih 0,7 nih, mayoritas masih translasi. Modal 3, XUI-nya oh kecil, dominan dia di RZ nih 0,7. Nah, misalkan teman-teman model 1, 2 RZ-nya masih gede, nah itu perlu ditinjau lagi tuh sistem strukturnya. Itu kaitannya sama eksentrisitas kekakuan. Jadi misalkan teman-teman punya gedung gedung seperti ini dah misal. Nah, itu bisa jadi kan pusat masanya di sini nih, ini pusat massa. Bisa jadi pusat kekakuan struktur itu bisa jadi di sini nih. Aku anggap aja K. Nah, ini kan berarti dia punya jarak nih. Nah, ini misalkan teman-teman kasih gaya, ini dia bisa rotasi nih, kasih kena momen dia. Seperti itu dah intinya. Lalu, misalkan teman-teman mau melihat apa ya, pengecekan apakah pemodelan teman-teman udah benar apa enggak. Itu kita bisa Ctrl T, structure output. Ini kita cek aja nih base reaction-nya. Nah, ini misalkan kita pilih yang dead. Oh, FZ-nya segini. Teman-teman cek nanti dengan perhitungan manual tuh gimana. Udah cocok apa enggak. Biasanya bedanya itu harus di bawah 5%. Atau yang ekstrim di bawah 3% gitu misal. Baru live ini segini totalnya di seluruh bangunan segini. Nah, di sini juga yang perlu diperhatikan itu adalah ini nih. Jadi beban gempanya. Sebentar. Ini misalkan ini kan hanya bisa satu-satu nih. Hanya bisa satu-satu ya. Misalkan teman-teman mau nampilin cukup itu saja. Itu di tabel teman-teman bisa nih milih load pattern yang nyala nih apa nih harus nyala semua nggak apa-apa. Tapi load case-nya ini teman-teman bisa ganti nih. Misalkan load case aku mau gempa doang. Ini pilih aja load case ini, kombonya dimatiin nih semua, clear all. Nah, teman-teman pencet OK lagi. Nah, dia bakal munculin sesuai yang teman-teman pilih. Nah, ini perlu dilihat nih base shear-nya nih. Untuk gempa statis ekivalen, ini nilai Fx-nya jadi ke arah X itu minus 1600 kN. Arah Y-nya juga sama. Tapi teman-teman lihat di sini nih. Dinamis X. Dinamis X ininya 6000. Ini kan gede nih. Sebenarnya nggak apa-apa nih. Teman-teman, ini kan berarti dia udah melebihi 80% atau bahkan udah ngelebihin 100% nih.
nggak apa-apa sebenarnya, malah lebih ini sebenarnya lebih oke kalau teman-teman desain pakai yang ini nih, yang dinamis, yang nilai gede ini. Nah, ada kasus di mana misalkan apa namanya, nilai ini nih jauh nih di bawah, misalkan nih 1600, ininya cuma 1000. Nah, itu nanti teman-teman perlu menskalakan lagi, di define, di load case, pilih yang dinamis X, yang linear response spectrum, scale faktornya teman-teman rubah sesuai perhitungan manual teman-teman. Jadi dia biar sama, setidaknya sama seperti ini, atau lebih, atau lebih pun gak apa-apa sebenarnya. Oke, mungkin itu untuk gempa. Misalkan teman-teman mau outputin balok gitu, teman-teman bisa men-select dengan enteng, dengan select, lalu properties, frame section, balok baja, misal teman-teman mau outputin balok baja, ini teman-teman mencet Ctrl T lagi ke table. Ini sama seperti sub sih, di frame output nih bisa beams ini. Nah, ini keluar semua nih. Oh sorry, tadi output case-nya masih yang lama. Ini load case-nya gua matiin dah, sini semua clear all, pakai yang envelope. Oke, nah ini bisa nih, tinggal di ini klik kanan, ascending, descending, momen tiga-tiganya, ascending, descending. Nah ini bisa nih, ini diambil nih 520. Nah ini yang nanti buat desain tulangan tuh pakai ini. Itu. Kolom juga sama caranya seperti ini. Kalau untuk plat tadi pakai yang kontur ya, kalau plat. Lalu yang penting juga, misal teman-teman mau melihat story drift atau displacement, itu bisa ke display. Lalu ke sini, story response plot. Nah, ini akan keluar nih seperti ini. Nah, ini bisa nih. Karena tadi teman-teman udah mendefine platnya sebagai diafragma, ini bisa dipilih nih, diafragma. Nah, ini load kombonya misalkan pakai yang gempa gitu ya, gempa dinamis X. Nah, ini keluar nih, arah X-nya yang biru, arah Y-nya yang merah. Ini kan masih dalam bentuk grafik. Biasanya dalam perhitungan manual, teman-teman perlu angka. Ini bisa kepencetin ini, show table, formatted. Nah, ini bisa nih, ini langsung di copy nih, bisa. Copy, langsung taruh di Excel, kira-kira udah masuk apa enggak. Itu bisa. Terus, misalkan teman-teman mau melihat eh, berat per lantai, itu bisa nih di sini, mass data, other, mass data, mass summary by story, itu bisa. Cet oke. Nah, ini keluar nih. Ini beratnya nih. Masanya sih, lebih tepatnya massa. Jadi teman-teman tadi di awal kan ada tuh 1D plus 0,25 L. Nah, itu nih nanti ngaruh nih di sini. Nah, ini yang dipakai buat perhitungan gempa nih. Statik ekivalen buat ngontrol, nah itu di sini nih. Misalkan lagi teman-teman mau melihat apa namanya ya? Sebentar, ini enaknya apa ya? Hmm, Oh, ini deh, Center of Mass and Rigidity. Ini yang masalah torsi-torsi bangunan nih. Ini bisa aja nih diklik. Nah, ini XCM ini untuk ininya nih, masanya nih. XCM, YCM ini kebetulan karena kita simetris, jadi apa namanya ya? Massa sama kekakuannya tuh di titik yang sama begitu. Enak nih, bisa dilihat. Nanti bisa aja nih nilainya berubah nih. XCM, XCCM, centricity itu. Misalkan lagi teman-teman mau lihat apa nih, misal story forces tuh bisa kita lihat nih gaya-gaya yang terjadi nih.
story forces. Nah, ini akibat nanti buat kontrol, misalnya kontrol ini P delta, itu teman-teman bisa lihat dari sini nih, akibat pengaruh apa nih, misal envelope ini P ini gimana, V X V Y gimana. Misalkan lagi teman-teman mau lihat kekakuan, ini bisa nih story stiffness. Nah, ini kekakuan per lantainya tuh segini, ini bisa nih dilihat dari sini gitu. Nah, itu kan tadi untuk outputin raw-nya ya. Misalkan teman-teman mau mengcek gitu ya, still check. Kita bisa di sini nih, still frame design. Pertama kita ke ini dulu, preferensi. Jadi ini untuk aturan-aturan yang dipakai lah intinya. Ini aturannya, ISC berapa? Ini pakai aja yang 2016 karena SNI. Terus framing type-nya ini pilih yang SMF. Kita kan apa ya, bahasa SRPMK begitu. Jadi pakai yang ini, SMF. Ini oke aja. Lalu teman-teman bisa pilih kombinasinya. Jadi ini bisa dipilih, misal aku pilih envelope gitu ya. Oke. Nah, ini nanti tinggal start design check aja. Start design check. Maximum observed changes ini ya, reduction factor. Ini oke aja. Wah, kenapa dia tadi? Sorry. Sebentar. Oke, refresh aja. Oke, nah ini bisa dilihat nih. Ternyata kolom-kolomnya ada yang merah ya. Nah, ini bisa dibaca nih, kenapa dia merah. Ini bisa diklik, klik kanan. Beam atau kolom capacity ratio exceed limit. Dia berarti melebihi. Kita bisa lihat laporannya di sini nih. Overrides. Bukan, sorry, di details. Nah, ini ada laporannya nih. Still frame design. Special moment frame. Klasifikasinya seismic high ductility. Bagus nih berarti high ductile ya. Ini parameternya. Ini slenderness kelangsingan. Dicek aja nih udah masuk apa enggak material propertiesnya ini. Nah, ternyata ini nih stress check capacity rasionya exceed limit. Kita lihat PU-nya berapa dia? PU-nya min 6000 ternyata. Min 6000. Kapasitasnya, nah ternyata ini. Padahal ini masuk ya. Nah, ini perlu perhitungan manual nih. Kenapa dia eh, tidak ini ya, tidak masuk. Cuman ini agak aneh ini. Ini 6000, ini 12000, harusnya masuk. Oke. 1,2. Ya, ini agak aneh ini. Jadi perlu tinjau manual. Bagaimana dengan balok? Misal kita pilih balok, kok ternyata aman baloknya. Kita ke detail. Ya, oke. Memo-nya ini MNS gini, oke. Jadi ini perlu di notes ya, bahwa teman-teman juga harus kontrol secara manual begitu. Oke, itu tadi kalau misalkan baja. Kalau misalkan beton, ini kita pilih SCI 19, ini kita 14 ya karena SCI SNI 14, tapi bagusnya yang 18. Ini oke aja, nggak apa-apa. Ini perlu dicek lagi sebenarnya. Design combination, ini pakai envelope aja nggak apa-apa.
kita start desain atau cek. Jebret. Oke. Nah, ini bisa dilihat nih. Longitudinal reinforcement-nya berapa, majornya berapa, segala macam. Interaction ini untuk interaksinya, diagram interaksi ini berguna kalau untuk di kolom sebenarnya. Oh ya, kita pilih kolomnya tadi. Nah, ini teman-teman yang biasanya pakai SP kolom, nah itu ini bisa di sini nih. Ini grafiknya ini secara 3 dimensinya, PM3, PM2, 3D, MM, PM3. Oke. Yang untuk derajatnya ini bisa dipelajari sendiri ya. Ke detail ini bisa dibaca juga sendiri. Ini karena untuk desain jadi ini tidak dicek begitu ya. Misalkan teman-teman mau sebentar mau display beam design. Nah, ini misalkan mau melihat nih longitudinal rebar, rebar type total atau apa. Misalkan mau flexure gitu ya, mau lentur. Oke, nah ini bisa nih melihat. Berarti dia banyak nih di sini nih. Harusnya begitu. Coba ini total longitudinal percentage. Ini nilai row. Nah, ini bisa nih teman-teman lihat nih. Oh, di sini butuh 0,81%, di sini 2,23%. Apa namanya? Atas bawah gitu. Tumpuan lapangan tumpuan itu bisa. Nah, ini nanti tinggal teman-teman cek aja nih pakai manual. Ini udah oke apa enggak. Misal torsion reinforcing nih, ada torsi nih. Nah, ini ternyata nih diperluin nih. Misal kolom beam, kolom PM, shear reinforcing nih. Oh, ini tidak bisa diikutin ternyata untuk dibalok, tapi di kolom muncul nih shear-nya. Aduh, kepencet. Oke, kita balik lagi. Misal display design info ini teman-teman bisa mainin sendiri sih. Flexural longitudinal reinforcing. Nah, ini bisa nih. Diagram. Nah, ini bisa nih. Rebarnya gimana, konkret modulus segala macam. Torsion diagram, longitudinal reinforcement, AS top segini segala macam. Itu bisa. Oke. Oke, kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan. Sebenarnya masih banyak ini yang perlu dieksplor, tapi teman-teman bisa eksplor sendiri. Mungkin sekian dariku. Ini sedikit dasaran dari ATAPS. Selebihnya bisa eksplor sendiri, berlatih sendiri. Sekian dariku, terima kasih telah menyaksikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial-tutorial lainnya. Bye bye.